Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini nih kita nggak bisa memungkiri nih Indonesia walaupun dibilangnya sekarang negara maju gitu, padahal ya secara logikanya masih masuk ke berkembang, tapi mau menuju ke maju lah, kita tetap harus mendukung negara Indonesia ini. Tapi yang paling seru adalah di era digital ini startup itu semakin banyak bermunculan gitu. Ini udah kayak berapa tahun belakangan gitu ya Mbak, banyak banget ya anak-anak muda dengan gimana ya, dengan leluasa dan dengan mudah sudah bisa membuat startup yang pada akhirnya adalah pekerjaan remote working ini sebenarnya sudah mulai banyak, tapi sebenarnya justru lebih ke anak-anak muda nih ya, yang mereka tuh udah mulai yang sadar. Terlihatnya dari mana? Terlihatnya dari working space yang semakin ada di mana-mana. Terus banyak orang sekarang punya kantor itu nggak yang kalau dulu image kantor itu harus besar, di gedung dan segala macam. Kalau sekarang enggak gitu, maksudnya tempat nyewa satu area gedung sudah bisa ditempati dengan beberapa kantor. Sekarang justru ngehitsnya kayak gitu ya. Nah, Mbak Iva sendiri ngomongin tentang startup. Ini menurut Mbak Iva, dunia digital versus dengan startup ini kayak gimana sih sekarang di Indonesia? Di Indonesia, balik lagi ke katanya kan UKM di Indonesia itu jadi tulang punggung ya sebenarnya. Kalau versi digitalnya sebenarnya startup ini, startup yang definisinya aplikasi atau website atau pokoknya sesuatu yang bentuknya digital. Tapi ada beberapa juga yang mendefinisikan bahwa apapun yang baru dirintis itu namanya startup. Terus jadi yang saya lihat waktu itu kenapa saya nyari grup yang lebih banyak ke developer IT-nya itu yang nemu di Facebook itu yang kami kerja remote, karena waktu itu saya kerjakan di bantu aplikasi, terus saya lihat si anak-anak IT-nya ini kan kita juga udah remote, mereka cara kerjanya seperti apa, terus komunikasinya seperti apa. Ternyata pas saya simpulkan mereka tuh kayak ada gap antara yang usahanya itu produk atau real world sama IT yang bahasanya mesin istilahnya gitu ya, yang bikin itu. Nah, mereka tuh menganggap kalau udah dibikinin aplikasi atau platform itu suatu hal yang bisa dibilang startup usaha gitu secara secara harafiahnya kafah atau utuh gitu. Padahal sebenarnya ternyata mereka tuh yang paling ini karena mereka bisa kali ya kan, jadi kan bikin gampang seret jadi, terus kalau kita yang awam tuh ngeliatnya bagus banget gitu. Tapi pasti bisa dipastikan mereka nanya gini, ini gimana ya cara masarinnya? Benar. Gitu. Terus itu balik lagi ke kita butuh orang-orang yang orang media, orang PR, marketing gitu. Jadi sebenarnya masih ada gap antara orang-orang marketing atau manajemen sama anak-anak IT ini, developer gitu. Jadi sebenarnya gini, startup itu oke gitu ya, bagus gitu ya. Cuma mungkin emang yang paling saat ini dikonsenkan adalah ketika kita bisa membuat satu aplikasi, apalagi anak-anak muda nih bisa membuat satu aplikasi, yang disayangkan adalah cara pemasarannya. Itu yang sebenarnya lebih sulit ya dibanding proses bikinnya itu sendiri. Kalau bikin ide itu kan semua ide bagus, benar. Tapi gimana caranya ide itu bisa dipasarkan di masyarakat, itu yang berguna. Dan berguna itu yang PR-nya gitu sampai dengan saat ini. Kalau Mbak Iva sendiri kalau ngomongin tentang startup sejauh ini dari tahun 2012 sampai dengan 2020, berarti udah hampir 8 tahun berjalan ini sendiri, udah pernah bekerja sama dengan berapa banyak startup? Kalau startup yang aplikasi baru itu kalau nggak salah baru satu. Terus yang satunya lagi yang e-commerce itu kan tadi. Apalagi ya? Nah, terakhir yang kind of surprise buat saya itu ada satu pabrik
yang maksudnya usaha yang bentuknya udah pabrik gitu, ternyata mereka juga butuh atau pengen dikenalin ke dunia digital. Wow. Gitu. Oke, Jadi oke, dan oke. sebenarnya mereka juga masih bisa dibilang UKM lah. Nah berarti kan oke, memang pasarnya UKM tapi UKM yang mana gitu, menengah ke atas atau berapa. Sementara si pabrik ini udah berdiri dari tahun 2006 Oh, sebenarnya. oke. Jadi iya sebenarnya banyak yang dibantu, yang bisa dibantu. Cuma saling nggak tahu. Nah, Yang itu satu nggak dia. tahu minta tolong ke Ke siapa? siapa. Yang bisa nolongin Nggak nggak tahu tahu siapa yang mau siapa ditolongin. tolongin. Nyarinya di mana Nyarinya di gitu. mana, kayak gitu. Jadi memang harus selalu istilahnya ngobrol di mana-mana buat cari sebenarnya kita bisa bantu. Oke. Karena sebenarnya balik lagi gitu, remote working di dunia digital, memasarkan sesuatu dengan versi digital itu kan gimana, emang itu harus dijalankan pada saat ini gitu. Maksudnya emang udah eranya, emang udah masanya gitu. Makanya mungkin bisa dibilang kalau sekarang itu ya sayur mayur aja sekarang udah belinya di online digital ya. gitu. Mau nggak emang maksudnya para pengusaha-pengusaha yang masih secara konvensional gitu, ya Mau nggak mau harus bisa sedikit bergeser ke digital gitu, sedikit gitu, tapi belajar perlahan-perlahan untuk pada akhirnya maju gitu. Karena gerai-gerai yang dulu besar aja gitu banyak yang tutup gara-gara susah kalah dengan yang ada digital dan segala macam. Nah, Mbak Iva, tadi kan Mbak Iva bilang nih sama aku, ya gitu. Cuma kadang-kadang kendalanya adalah yang mau ditolong nih suka nggak tahu gitu. Mau mencari kita nih yang mengerti sebenarnya di bidang ini itu ada gitu. Emang harusnya gini, saya mungkin pemirsa TVmu nih banyak juga nih para pengusaha yang sebenarnya pengen loh punya personal assistant secara digital yang bisa walaupun misalnya tidak pernah bertemu tapi sebenarnya pengen bekerja bareng. Emang sebenarnya idealnya harusnya nyarinya kemana sih Mbak? Kalau Mbak Iva sendiri biasanya mempromosikan diri Mbak Iva itu kemana? Via apa? di komunitas, ada di internet juga. Jadi search aja remote worker atau personal assistant atau apa. Jadi saya memang lagi encourage buat profesional, maksudnya self employee, kerja mandiri itu. Nah, buat punya brand atau di online tuh dia diketahui gitu. Jadi kalau misalnya orang ngetik Iva Jatmika tuh saya ngapain aja kelihatan gitu. Reni itu semua harus ngapain, pernah kerja di mana aja, termasuk di LinkedIn ya atau di itu. Nah kalau sebenarnya kalau di LinkedIn itu kan ada kayak tag-tagnya itu. Maunya remote itu kalau di search gitu udah banyak sekali yang dari luar negeri, tapi di Indonesia saya belum ketemu. Itu yang itu atau di platform. Nah yang balik lagi yang kepercayaan itu kalau pengusaha di Indonesia cari langsung ke platform-platform yang ada sekarang, yang buat freelancer itu kan ada yang juga buka cabang di Indonesia. Buat corporate pun misalnya satu perusahaan satu waktu punya project yang sangat load, tapi nggak hitung-hitungannya nggak cukup buat hire new karyawan kan budgetnya. Jadi sebenarnya itu kan bisa di outsource atau memperkerjakan freelancer. Ketika mereka punya keinginan atau ini buat nyari sendiri, mungkin nggak sempet atau trustnya nggak ada. Jadi dia butuh orang atau lembaga yang di Indonesia sebenarnya buat menjembati. Jadi ada teman saya rekan bisnis gitu punya digital marketing perusahaan. Mereka juga hire-nya remote gitu dan bekerja sama dengan 1000 freelancer. 1000 freelancer kan punya Indonesia. Betul. Jadi mereka justru nyari
kerjaannya dari kerjasama dengan freelancer itu. Oke. Berarti kalau aku boleh simpulkan sebenarnya kayak gini. Ini kalau tadi kan aku kan ngasih tahu buat para pengusaha, tapi buat teman-teman di luar sana pemirsa TVmu yang gara-gara pandemi misalnya kehilangan pekerjaan gitu, sebenarnya nggak perlu khawatir gitu karena pekerjaan itu banyak. Tidak mesti harus bekerja di kantor gitu karena banyak juga profesi-profesi yang bisa dijalankan gitu di rumah bahkan sekalipun dengan kondisi yang seperti sekarang, asal balik lagi gitu bertemu dengan komunitas yang tepat kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nih kayak pemirsa TVmu yang bingung, aduh saya udah lama banget nih nggak kerja nih gara-gara masa pandemi berbulan-bulan kayak gitu. Ya bisa cari komunitas kayak tadi remote working gitu, remote worker yang dimana di situ pasti biasanya saling share job juga dan segala macam, share pengalaman dan segala macam. Dan yang paling penting adalah dibantu pengetahuan gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh iya ayo welcome di dalam komunitas tapi tidak ada obrolan apa-apa dan segala macam. Biasanya itu saling membantu gitu gak sih Mbak di dalam komunitas kayak gitu kan. Nah itu dia jadi keuntungan tersendiri. Nah tapi seperti apa sih sebenarnya tips agar gimana caranya kalau misalnya udah jadi remote worker itu benar-benar bisa aku boleh bilang kayak bisa berhasil dengan jadi bisa menjalankan dengan mandiri dan sukses dan dan mungkin bisa juga menginspirasi banyak orang. Itu seperti apa tipsnya bakalan hadir di segmen terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.